Di pagi yang cerah di Baghdad, sinar matahari menembus menara masjid dan atap pasar yang penuh warna. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, rempah dari timur, kain sutra dari Persia, dan perhiasan dari Yaman. Di antara hiruk-pikuk pasar itu berjalan seorang pria sederhana berwajah jenaka dan penuh akal, Abu Nawas. Ia dikenal sebagai penyair sekaligus penipu cerdas yang sering membuat Raja Harun al-Rashid tertawa sekaligus berpikir. Sementara itu, di dalam istana yang megah, Raja Harun duduk di atas singgasananya. Emas dan permata berserakan di sekitarnya, tetapi matanya kosong. Ia menatap harta itu dengan kegelisahan yang aneh. Apakah aku benar-benar bahagia dengan semua ini? Gumamnya pelan. Para penasehat menatap satu sama lain, tak berani menjawab. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Tuanku, mungkin Abu Nawas bisa memberikan pencerahan. Ia dikenal mampu menjelaskan hal yang rumit dengan cara yang sederhana." Raja mengangguk pelan. Panggil dia. "Aku ingin tahu arti sebenarnya dari kekayaan." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang ke istana dengan pakaian sederhana dan wajah tenang. "Salam sejahtera, tuanku," katanya sambil menunduk. Raja menjawab, "Abu Nawas, katakan padaku, apa arti sejati dari kekayaan?" Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, kekayaan bukanlah tentang seberapa banyak emas yang kita miliki, tapi seberapa besar rasa cukup dalam hati kita." Raja mengernyit, "Kata-katamu manis, tapi aku ingin bukti. Buktikan bahwa orang miskin bisa lebih kaya dariku." Tun Abu Nawas membungkuk hormat. "Baiklah, tuanku. Beri hamba 3 hari. Hamba akan tunjukkan seseorang yang lebih kaya dari Paduka." Raja mengangguk dengan nada menantang. "Jika kau gagal, cambuk istana menunggumu." Abu Nawas tersenyum santai. "Hamba siap, tuanku." Abu Nawas berjalan melewati jalanan kota Baghdad. Ia melihat pasar yang ramai, anak-anak bermain di debu, dan para pengemis meminta sedekah di depan masjid. Ia berbicara pada dirinya sendiri, banyak orang punya uang tapi tak semua bahagia. Mungkin kekayaan sejati bukan di dompet melainkan di hati. Saat melewati taman kota, Abu Nawas melihat seorang lelaki tua berpakaian lusuh sedang membagi roti kepada beberapa anak yatim. Wajahnya penuh kedamaian, Abu Nawas mendekat dan menyapa, "Assalamualaikum kakek. Mengapa engkau tampak begitu bahagia meski bajumu sederhana?" Lelaki tua itu tersenyum lembut. "Karena aku punya cukup untuk hari ini, nak. Aku makan roti, aku bisa memberi sedikit pada anak-anak ini, dan malam nanti aku tidur dengan hati tenang. Apalagi yang harus kuinginkan?" Abu Nawas terpaku. "Apakah kau tidak ingin menjadi kaya?" Kakek itu tertawa kecil. "Aku sudah kaya." Hatiku penuh rasa syukur, emas bisa habis, tapi syukur tidak. Abu Nawas menatap lelaki tua itu dengan kagum. Dalam pikirannya muncul ide, dialah orang yang kucari. 3 hari telah berlalu, Abu Nawas berpamitan pada lelaki tua itu. "Kakek, maukah engkau ikut denganku ke istana? Raja ingin bertemu orang yang paling kaya di Baghdad." Lelaki tua itu tertawa geli. "Wah, aku? Tapi aku tak punya apa-apa." Abu Nawas menjawab, "Justru itu alasannya." Mereka pun berjalan bersama menuju istana. Di sepanjang jalan, orang-orang menatap heran. Abu Nawas menggandeng kakek berpakaian compang-camping menuju gerbang emas istana. Raja menatap tamu itu dengan tatapan terkejut. "Abu Nawas, kau membawa pengemis ke hadapanku," katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar, tuanku. Inilah orang yang lebih kaya dari Paduka." Raja masih tertawa. "Kau sungguh pandai bercanda." Abu Nawas tidak membalas, hanya berkata, "Izinkan hamba berbicara dengannya di depan Paduka." Abu Nawas bertanya, "Wahai kakek, apakah engkau memiliki harta?" Kakek itu menjawab, "Aku punya cukup untuk hari ini." "Apakah engkau takut kehilangan kekayaanmu?" Kakek tersenyum, "Tidak, karena kekayaanku ada di dalam hati. Semakin aku berbagi, semakin bertambah." Raja terdiam. Kata-kata itu menancap di hatinya. Ia memandang cincin emas di jarinya, mahkota di kepalanya, dan harta yang menumpuk di sekitar. Tapi entah mengapa ia merasa kosong. Abu Nawas menunduk hormat. "Itulah kekayaan sejati, tuanku. Ia tak bisa dicuri, tak bisa habis karena letaknya bukan di tangan tapi di hati." Raja bangkit perlahan, wajahnya kini tenang. "Abu Nawas, lelaki tua ini mengajarkanku hal yang tak pernah kuperoleh dari semua penasihatku." Ia menatap kakek itu. "Mulai hari ini engkau boleh tinggal di taman istana dan memberi makan orang miskin setiap hari. Aku ingin belajar darimu." Kakek itu menunduk. "Terima kasih, tuanku. Semoga Paduka selalu diberkahi dengan hati yang lapang." Raja duduk kembali dan berkata sambil tersenyum, "Abu Nawas, aku jadi ingin hidup seperti lelaki tua itu. Miskin tapi bahagia." Abu Nawas menahan tawa.
Kalau begitu, tuanku bisa mulai dengan memberikan separuh istana ini kepada hamba. Raja tertawa keras. Kau ini benar-benar Abu Nawas yang licik tapi bijak. Suasana istana penuh tawa. Para pengawal ikut tersenyum. Namun di balik tawa itu, Raja tahu hatinya berubah. Lebih ringan, lebih damai. Malam itu Baghdad bersinar tenang di bawah cahaya bulan. Di taman istana, lelaki tua itu memberi makan orang miskin, sementara Raja mengamatinya dari balkon. Abu Nawas berjalan pulang sambil bersenandung, menatap langit dan berkata pelan, orang kaya sejati bukan yang memiliki banyak, tapi yang merasa cukup. Langit berubah jingga, burung berterbangan di atas kubah masjid. Abu Nawas melangkah pergi, meninggalkan pesan yang akan abadi bagi semua yang mendengarnya. Kekayaan sejati bukan seberapa besar harta yang kita simpan, tetapi seberapa dalam rasa syukur yang kita rasakan. Orang yang bersyukur tak akan pernah miskin, karena hatinya selalu penuh.